apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Apakah orang yang meninggal dunia mendengar doa atau tidak? Beliau mengatakan la yasma'un. Orang yang meninggal dunia tidak mendengar. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang meninggal mendengar. Berarti orang yang meninggal mendengar atau tidak mendengar? Tidak mendengar. Karena Allah mengatakan engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang meninggal itu mendengar. Berarti dia tidak mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa mendengar percakapan orang yang hidup secara mutlak dan tidak bisa membalas. Dalam arti orang-orang ini seakan-akan atau tanpa sadar menghakimi orang-orang yang sudah wafat itu seperti benda mati, seperti batu, seperti tanah, seperti kayu dan seterusnya, sehingga seakan-akan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika ziaratul kubur itu tidak ada manfaatnya. Maka mereka sebagiannya menyatakan kita kok berbicara dengan orang mati dan seterusnya. Biasanya orang-orang seperti ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya ada dua ayat yang biasa mereka gunakan untuk berdalil. Yang pertama surah Fatir ayat 22. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk menjadikan orang yang ada di dalam kubur dapat mendengar. Itu surah Fatir ayat 22. Kemudian di surat yang lain, dalam surah An-Naml ayat 80. Ya, surah An-Naml ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'u al-mauta. Innaka la tusmi'u al-mauta. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang mati mendengar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita cermati pendalilan ini adalah pendalilan yang tidak tepat dan tidak pada tempatnya. Pendapat ini sangat lemah sekali dan menyelisihi jumhur mayoritas ulama atau bahkan hampir semua ulama. Pendalilan yang keliru. Dalilnya benar, ayatnya benar. Ya, surah Fatir 22 dan An-Naml ayat 80 tadi, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan juga innaka la tusmi'ul mauta, itu benar, tapi pemahamannya adalah keliru. Kenapa? Karena dua ayat di atas itu konteksnya adalah untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menolak kebenaran, menolak hidayah. Mereka diserupakan dengan orang mati. Konteksnya itu. Jadi konteksnya itu Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan kondisi orang-orang kafir yang susah menerima kebenaran atau tidak bisa menerima kebenaran dan hidayah, kemudian diserupakan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang sudah mati. Maksudnya penyerupaan dari sisi orang mati itu tidak bisa mendengar sesuatu yang mereka gunakan untuk mengambil manfaat. Jadi misalkan ada orang kafir meninggal, ya kan? Kemudian kita, orang yang masih hidup itu memberikan penjelasan hidayah ini, ya mereka tidak akan bisa mengambil manfaat. Ya, tidak akan berubah menjadi muslim kemudian jadi begini-begini, nggak mungkin, karena
sudah terlambat. Nah, orang kafir di dunia itu ketika susah menerima kebenaran diserupakan dengan mereka. Tapi bukan berarti orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar sama sekali ya ucapan percakapan orang-orang yang masih hidup. Karena konteksnya berbeda. Ya. Jadi konteksnya A tapi dipahami B. Para ulama menjelaskan bahwa pendalilan dengan 2 ayat di atas itu adalah keliru setidaknya dari 3 sisi. Yang pertama, dalam 2 ayat di atas Allah Subhanahu wa taala itu yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-isma', membuat mendengar, bukan as-sama' mendengar. Ya kan? Coba perhatikan dalam 2 ayat itu. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur innaka la tusmi'ul mauta. Jadi Allah itu meniadakan membuat mereka mendengar, membuat mereka itu orang mati mendengar. Karena memang yang bisa membuat mereka mendengar itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak bisa membuat orang mati itu mendengar. Karena itu adalah kemampuan Allah yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di ayat itu tidak meniadakan, tidak menafikan mereka mendengar, tapi yang dinafikan itu kamu membuat mereka mendengar. Ini 2 hal yang tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Kemudian sisi kedua, andai benar yang ditiadakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendengarnya mayit, tapi yang dimaksud mendengar di situ yang dinafikan oleh Allah itu bukan mendengar secara mutlak, tapi muqayyad, mendengar untuk mengambil manfaat secara pasti dan secara yakin, bukan mendengar biasa, ya, bukan mendengar biasa. Maka konteksnya nyambung ini, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir yang susah menerima nasihat, susah menerima hidayah, susah menerima kebenaran, itu diserupakan dengan orang mati yang tidak bisa mendengar. Maksudnya mendengar untuk mengambil manfaat, karena seorang mati itu mendengarnya sudah tidak bisa untuk mengambil manfaat karena sudah mati, sudah meninggal. Seperti ucapan misalkan seorang ayah kepada anaknya misalkan nakal, ya, berbuat salah, nakal, diulang-ulang terus. Kemudian ayahnya menyatakan kepada si anak itu, oh, kamu tidak pernah mendengar nasihatku. Apakah kemudian si anak itu tidak pernah mendengar dalam arti tuli? Tidak. Maksudnya sang ayah menyatakan kamu tidak pernah mendengar nasihatku adalah mendengar untuk mengambil manfaat. Tapi anak itu mendengar, tapi mendengar tidak untuk mengambil manfaat. Jadi itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, kalaupun mendengar itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu dari orang-orang yang sudah meninggal, kita perlu bertanya, maksudnya yang dimaksud tidak bisa mendengar itu siapa? Jasadnya orang yang meninggal ataukah ruhnya? Kalau jasadnya mungkin benar, tapi kalau ruhnya bagaimana mungkin? Karena ruh itu tidak pernah mati. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah ataupun kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwanya ruh itu tidak pernah mati. Jadi orang mati itu hanya mati jasadnya, tapi ruhnya tidak pernah mati. Ruhnya itu hidup di alam barzah. Kalau hidup berarti ya konsekuensinya bisa mendengar, karena alam barzah itu alam transit untuk masuk alam akhirat. Makanya kalau alam transit itu masih punya koneksi dengan alam dunia walaupun tidak sempurna 100%. Sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan beberapa penjelasan dan dalil daripada yang dibawakan oleh para ulama kita. Nah, di sini akan kami nukilkan ya beberapa penjelasan ulama. Kita sampaikan beberapa saja yang sebenarnya kita punya data yang sangat banyak sekali penjelasan dari para ulama-ulama minal mutaqaddimin, terutama para ulama terdahulu, ulama-ulama klasik. Tapi itu akan membuat penjelasannya terlalu panjang, maka kita nukilkan beberapa saja. Kemudian yang kita nukilkan ini penjelasan para ulama yang bisa diterima atau lebih bisa diterima
oleh kelompok yang berpendapat bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar sama sekali. Karena biasanya kelompok ini kan dari kelompok kawan-kawan kita Salafi Wahabi. Ya, itu rata-rata pemahamannya seperti itu. Orang mati itu tidak bisa mendengar, orang mati itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi menghukumi orang mati seperti benda mati, seperti batu, seperti tanah, seperti kayu. Ya kalau orang mati jasadnya iya, tapi kan pembahasan kita pada ruhnya, arwahnya gitu. Sehingga di sini kita nukilkan para ulama yang biasa dijadikan rujukan oleh mereka, dimuliakan oleh mereka, dengan harapan penjelasan ini lebih mudah diterima oleh mereka. Karena memang niatan kita itu dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling baik dan dengan metode yang paling bagus, yang biasanya orang itu akan mudah menerima dari ulama yang mereka jadikan rujukan, ulama yang mereka muliakan dan seterusnya. Kalau mungkin dari ulama lain, kelompok lain, biasanya langsung ditolak. Nah, ini kita bawakan ulama dari kalangan mereka sendiri yang biasa mereka jadikan rujukan dan mereka agungkan. Yang pertama itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sahibut tafsir, ya, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, yang beliau wafat tahun 774 Hijriah. Beliau ini rujukan teman-teman Salafi Wahabi dalam bidang tafsir ya khususnya. Dan perlu diketahui bahwa Ibnu Katsir itu muridnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ini komplit. Pertama muridnya Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah merupakan rujukan mereka, bahkan rujukan pokok primer mereka itu Ibnu Taimiyah. Yang kedua ini Ibnu Katsir itu adalah kitab tafsirnya dijadikan rujukan primer oleh mereka juga. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid ke-6 halaman 480, ya, Ibnu Katsir di dalam jilid 6 halaman 480 dan jilid 6 halaman 190. Di situ disebutkan begini, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta bi musmi'in man fil kubur, ai kama la yantafi'u al amwatu ba'da mautihim wa sayruratihim ila kuburihim wa hum kuffarun bil hidayati wa da'wati ilaiha. Jadi yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu membuat mereka, orang-orang yang sudah wafat itu mendengar, ya, yang ada di kubur mereka itu. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana orang kafir itu susah mendapatkan nasihat, menerima nasihat, menerima kebenaran itu, sebagaimana orang-orang mati tidak bisa mengambil manfaat setelah kematian mereka dan setelah mereka itu pergi ke kubur-kubur mereka. Siapa mereka? Kuffarun wahum kuffar. Mereka itu orang-orang kafir bil hidayah. Kuffar dalam arti orang-orang yang menolak hidayah, wa da'wah ilaiha, dan dakwah kepada hidayah. Itu maksud ayat ini. Jadi ini penyerupaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyerupakan orang-orang kafir yang menolak hidayah, orang-orang kafir yang menolak kebenaran itu dengan orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati itu tidak bisa mengambil manfaat. Artinya ya walaupun mendengar nggak bisa mengambil manfaat gitu loh. Nah, ini konteksnya ya. Nah, coba dipahami dengan baik. Jadi bukan berarti orang mati itu tidak bisa mendengar, tapi penyerupaan ini adalah dari si mendengar untuk mengambil manfaat, gitu ya, ada batasannya begitu. Kemudian dalam jilid 6 halaman 190 kembali Imam Ibnu Katsir mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta ay la tusmi'uhum syai'an yanfa'uhum fakadzalika haula ala qulubihim ghishawah wa fi adhanihim waqrul kufri. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan bisa membuat orang-orang mati itu mendengar, artinya kamu tidak akan mampu membuat mereka mendengar sesuatu yanfa'uhum, yang sesuatu itu bisa memberikan manfaat mereka. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan Imam Ibnu Katsir meniadakan pendengaran dari orang-orang yang sudah mati, tapi pendengaran yang
digunakan untuk mengambil manfaat gitu loh. Bukan tidak mendengar secara mutlak, seperti tadi kasus misalkan seorang ayah berkata kepada anaknya, kamu tidak pernah mendengar nasihatku. Bukan berarti si anak tuli, bukan berarti si anak tidak bisa mendengar secara mutlak. Si anak bisa mendengar tapi tidak bisa mengambil manfaat. Jadi yang ditiadakan oleh sang ayah dari anaknya adalah pendengaran untuk mengambil manfaat. Tapi kalau pendengaran biasa, mendengar juga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, ya, la tusmi'uhum syai'an yanfa'uhum. Sebagaimana mereka orang-orang kafir, di hati-hati mereka itu ada ghisyawah, ada penutup, ya, ada penutup, dan telinga mereka itu, di telinga mereka itu tuli, ya, tuli karena kekafiran, tuli karena kekafiran. Jadi konteksnya itu sedang menjelaskan orang-orang kafir. Kok bisa kemudian dijadikan dalil untuk memutlakkan semua orang mati itu tidak bisa mendengar? Ini jelas kekeliruan, ya. Dalilnya benar tapi pemahamannya salah. Dalilnya benar tapi penempatannya keliru. Juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sendiri itu menjelaskan bahwa maksud wa ma anta bi musmi'in, musmi'in di situ maksudnya itu bukan mendengar tapi memahamkan. Kamu tidak akan bisa memahamkan orang-orang yang ada di kuburan. Wa ma anta bi musmi'in man fil kubur wa ma anta bi musmi'in bi mufhimin man fil kuburi man ka'annahu mayyitun fil kubur. Jadi yang dimaksud kamu tidak bisa membuat mendengar mereka, artinya memahamkan, artinya mendengar, membuat mereka mendengar dan memahami apa yang kamu sampaikan untuk mengambil manfaat. Itu bisa dicek di Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas karya Abu Thahir Fairuz Abadi rahimahullah ta'ala di halaman 366, ya. Kemudian ada satu faedah tambahan bagus ini dari Imam Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah yang wafat tahun 502 Hijriah. Beliau itu dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman 242. Ya, beliau ini menyampaikan yang intinya gini, bahwa setiap posisi di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendengaran bagi orang-orang beriman, atau Allah meniadakan pendengaran dari orang-orang kafir, ya, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi untuk, ya, memeriksa hal itu, maka itu yang dimaksud adalah apa? Fal qasdu bihi ila tasawwuril ma'na wa tafakkur fi. Itu yang dimaksud adalah memahami makna dan berpikir tentang masalah itu. Jadi bukan secara hakiki gitu ya. Orang-orang beriman mendengar misalkan, atau orang-orang kafir tidak mendengar misalkan. Itu yang dimaksud bukan mendengar secara hakiki, ya, tapi itu maksudnya lebih ke memahami makna dan berpikir. Kalau orang-orang beriman itu, ya, mendengar dalam arti memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kafir tidak mendengar dalam arti tidak bisa memahami dan memikirkan ayat-ayat Allah. Ya, maka dalam ayat kan disebutkan mereka itu punya pendengaran tapi la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maksudnya mendengar apa? Mendengar untuk mengambil manfaat, bukan mereka berarti tuli, tidak bisa mendengar gitu. Ini ya, kemudian di sini yang berikutnya penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ulama yang menjadi rujukan primer daripada kelompok Salafi Wahabi. Ya. Dan perlu diketahui juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Yang Ibnul Qayyim ini wafat tahun 751 Hijriah. Ya, itu dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh halaman 45. Cetakan ilmiah.
Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala situ. Saya baca teks Arabnya dulu, kemudian nanti kita artikan. Wa amma qauluhu ta'ala wa ma anta bimusmi'in man fil kubur fasyaqul ayati yadullu ala anna al-murada minha anal kafiru al-mayyita al-qalbu la taqdiru ala isma'ihi isma'an yantafi'u bihi kama anna man fil kuburi la taqdiru ala isma'ahum ala isma'ihim isma'an yantafi'una bihi. Bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu tidak akan bisa membuat orang-orang yang di kuburan itu mendengar, orang-orang meninggal itu, maksudnya konteks ayat ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud darinya dari ayat itu adalah bahwa orang-orang kafir itu yang hatinya sudah mati, orang kafir yang hatinya sudah mati, kamu tidak akan mampu untuk membuat mereka mendengar dengan pendengaran yang mereka gunakan untuk mengambil manfaat, ya, sebagaimana orang-orang yang di kuburan itu kamu tidak akan mampu untuk membuat mereka mendengar dengan pendengaran untuk mengambil manfaat. Jadi yang dinafikan itu pendengaran untuk mengambil manfaat, baik orang hidup atau mati. Orang hidup, maksudnya orang-orang kafir itu kamu ceramahi, mereka tidak bisa mendengar untuk mengambil manfaat. Tapi kalau mendengar biasa, mendengar. Sebagaimana orang yang sudah mati. Orang mati itu kamu ceramahi, kamu beri hidayah, kamu tunjukkan jalan hidayah, ya mereka mendengar, tapi untuk mengambil manfaat tidak. Ya, mereka mendengar tapi bukan mendengar untuk mengambil manfaat, karena waktunya sudah terlambat kalau sudah mati. Misalkan orang mati ya dalam kondisi kafir, kemudian kamu ceramai tentang Islam gini, suruh masuk Islam, apakah kemudian mereka bisa mendengar untuk mengambil manfaat, kemudian mereka masuk Islam di kubur mereka? Nggak mungkin, ya. Jadi yang dinafikan itu, kata Ibnu Qayyim, adalah mendengar untuk mengambil manfaat. Kemudian ditambahkan oleh beliau, perhatikan ini kalimat ini, perhatikan ini dari Ibnu Qayyim, bukan dari kita loh ya. Belum melanjutkan, walam yurid subhanah an ashabal kuburi la yasma'una syai'an albattata kaifa waqad akhbar. Kita stop dulu ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bahwasanya para penghuni kubur, orang-orang yang sudah wafat itu tidak bisa mendengar sama sekali. Enggak begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dengan ayatnya itu untuk menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar sama sekali. Enggak begitu. Ya. Jadi ini mereka yang memahami ayat ini bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa mendengar, orang-orang yang sudah mati tidak bisa mendengar sama sekali, itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghendaki seperti itu. Jadi kadang-kadang itu terjadi satu penyimpangan, penyelewengan, ya. Seakan-akan sebagian orang itu menganggap Allah berbicara demikian, Allah sendiri yang mengatakan demikian. Padahal itu adalah zahirul lafaz, ya, zahirnya saja seperti itu, tapi sebenarnya Allah tidak menghendaki seperti itu. Termasuk dalam ayat ini Allah tidak pernah menyatakan orang-orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar sama sekali. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan 4 dalil bahwasanya sangkaan bahwa orang kafir, orang yang sudah wafat tidak bisa mendengar sama sekali itu dibawakan dalil bantahnya 4 dalil ya. Pertama, kata beliau, kaifa waqad akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahum yasma'una khafqa ni'alil masyi'in. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengabarkan sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar suara sendal orang-orang yang mengiringkan dan membawa jenazahnya ke kuburan. Hadisnya sahih. Orang mati bisa mendengar mendengar suara sendal orang-orang yang mengiring jenazahnya ke kuburan. Berarti bisa mendengar. Hadisnya sahih yang menyatakan langsung Rasulullah SAW. Itu pertama, kata Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua, wa akhbaru anna qatla badrin sama'u kalamah wa khitabahu. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga bahwasanya Nabi SAW itu mengabarkan bahwa para sahabat yang mati di perang Badar, yang wafat di perang Badar itu mendengar ucapannya dan mukhatabah dengan beliau, berbicara dengan beliau. Hadisnya sahih. Nabi berbicara kepada
orang-orang yang mati di perang Badar dan para sahabat yang wafat itu kemudian menimpali menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, yang ketiga, dalil ketiga, syara'u as-salam alaihim bisighatil khitabi lil hadir alladhi yasma'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensyariatkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan sighah, dengan konteks, dengan kata ganti dhamir khitab, orang yang diajak bicara, lil hadir, yang hadir, dan itu untuk orang yang mendengar saja. Kalau kita ziarah kubur, kita kan diperintahkan untuk mengucapkan salam kan. Apa redaksinya bagaimana? Assalamu alaikum ya ahlad diyar, sampai akhir. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Kum di situ apa? Kum di situ adalah mukhatab hadir. Mukhatab hadir. Artinya ucapan itu ditujukan kepada orang yang ada di hadapan kita dan hadir dan ada. Dan kata Ibnu Qayyim, sighah ataupun konteks dhamir seperti ini, kata ganti seperti ini, hanya digunakan untuk orang yang mendengar. Kalau tidak mendengar, untuk apa kita bicara mengucapkan salam pakai assalamu alaikum kalian? Ya, dipanggil pula, ya ahlad diyar, wahai penghuni kuburan. Kalau penghuni kuburan itu dihukumi seperti batu, seperti tanah, seperti benda padat, benda mati, yaitu orang gila kalau ngomong seperti itu. Seakan-akan orang ngomong sama benda mati, kan begitu. Nggak mungkin Rasulullah SAW seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kalau kita wa akhbaru anna man sallama ala akhihil mu'min radda alaihi salam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa seorang yang menyalami saudaranya yang sudah wafat, maka dia yang disalami yang sudah wafat itu akan menjawab salamnya. Berarti mendengar, disalami mendengar, kemudian bisa menjawab. Mendengar bahkan bisa menjawab. Tidak hanya mendengar, tapi bisa menjawab juga. Berarti bisa mendengar, bisa berbicara. Hanya kita tidak mendengar karena beda alam, tapi mereka bisa mendengar, tapi kita tidak bisa mendengar. Mereka bisa menjawab, tapi kita tidak mendengar, kan begitu. Ya, karena mereka alam barzah, ada sekat ya antara alam kita dengan alam mereka. Ya, analoginya seperti ini. Bangsa jin itu bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Bangsa jin itu bisa mendengar ucapan kita, bisa mengetahui kita, tapi kita tidak bisa mendengar ucapan mereka dan gerak-gerik mereka. Itu saja terjadi di alam dunia. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini 4 dalil bantahan Ibnu Qayyim terhadap orang-orang yang menyatakan orang mati itu tidak bisa mendengar sama sekali. Yang terakhir ini untuk ulama belakangan yang beliau bernama Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullahu taala. Beliau juga menegaskan bahwa orang yang sudah wafat itu adalah mendengar. Ini ulama rujukan juga kawan-kawan dari Salafi Wahabi. Dalam kitabnya Adwaul Bayan jilid 7 halaman 128 sampai 129. Saya punya kitabnya ini. Adwaul Bayan saya punya kitabnya. Ya. Saya punya kitabnya dan saya baca kitab itu. Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah mengatakan, "I'lam annal ladzi yaqtadi dalilu rujhanahu huwa annal mauta fi quburihim yasma'una kalama man kallamahum." Ketahuilah sesungguhnya yang kandung oleh dalil akan kekuatannya, ya, kekuatan dalil itu menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu di kubur-kubur mereka yasma'una kalama man kallamahum, itu mendengar percakapan, ucapan orang yang berbicara kepada mereka. Jadi mendengar, ini yang berbicara bukan kita, ulama kalian sendiri. Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah ta'ala dalam Adwaul Bayan, bukan kita. Mendengar, kalau kita ngomong saat ziarah kubur, kita ngomong kepada ahlul kubur yang kita ziarahi, mereka itu yasma'una kalama man kallamahum. Tegas sekali. Dengan demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kesimpulannya, bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu dengan dalil-dalil dan penjelasan
dari para ulama yang sudah kita sebutkan, mereka itu pertama mendengar ucapan orang yang masih hidup yang berbicara kepada mereka. Yang kedua, mereka bisa berbicara, mereka bisa menjawab salam, mereka bisa melakukan doa dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.